Dewa Perang. Bab 2723. Bertemu teman lama. Seseorang datang untuk bunuh diri. Diperkirakan Ye Junlin tidak mengharapkan ini. Tentu saja masih teman lama. Keduanya mati bersama. Saya tidak berharap untuk bertemu lagi dalam beberapa tahun. Apa yang Ye Junlin lakukan? Tentu saja tidak menganggur. Perhatian ada di laboratorium para dewa. Apalagi Lab of the Gods sekarang memiliki base camp, memberitahu dunia di mana mereka berada. Ini membuat Ye Junlin lebih baik memeriksa. Namun fokusnya masih pada imam utama. Terlepas dari apa kota modern masa depan, mereka sangat mengejutkan dunia. Tapi itu tidak ada gunanya bagi Ye Junlin. Dia masih khawatir tentang imam kepala. Divisi ilahi utama tidak akan muncul selama sehari, dan dia tidak akan mengungkapkan kekuatannya selama sehari. Dia sekarang berada di ruang komando yang didedikasikan untuk komandan, dan mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Aku masih akan berkeliling negara bintang Pulau Timur. Kedua tempat ini pasti berbeda. Ye Junlin akan mengunjungi kedua tempat ini secara langsung. Dia tidak membawa siapapun bersamanya, hanya varian No. 3 dan King Kong No. 4. Sebenarnya, itu untuknya. Sisanya dikirim untuk bekerja. Yang paling penting adalah menatap kerajaan masa depan laboratorium para dewa. Datang ke perairan utara Pulau Timur. Baru saja tiba, King Kong 4 mengirim sinyal. Pada saat yang sama, Mutan No. 3 menjadi waspada dan bersiap untuk pertempuran. Rupanya ada yang datang. Ye Junlin langsung tertawa. Dia juga merasakan 4 aura menakutkan terbang cepat dari dasar laut. Dekati diri Anda dengan cepat. Dalam hal kekuatan, keempatnya mungkin tidak kalah dengan Ye Zantian yang berevolusi dan yang lainnya. Terutama di laut, tampaknya efektivitas tempur mereka telah diperbesar tanpa batas. Itu harus di atas Ye Zantian dan yang lainnya. Sangat kuat. Ini hanya bisa dari lab para dewa. Apakah ini seseorang yang datang untuk bunuh diri? Ye Junlin tampak terkejut. Dia tidak pernah berpikir tentang seseorang yang datang untuk membunuhnya sebelumnya. Dia tidak berpikir ada alasan. Lagi pula, dalam kesan semua orang, dia seperti ayam yang lemah. Sampai saat ini, Ye Junlin mengerti. Seharusnya dia menjadi panglima dan mulai menyusun pasukan. Ini adalah ancaman bagi Lab of the Gods. Makanya aku harus bunuh diri. Selain itu, Ye Junlin tidak dapat menemukan alasan apapun. Mutan No. 3 dan King Kong No. 4 merasakan bahaya, dan mereka harus segera bertindak. Ye Junlin melambaikan tangannya. Dia ingin melihat siapa yang pertama. Belum terlambat untuk melakukannya lagi. Sekitar 10 menit kemudian, perubahan mendadak terjadi di wilayah laut ini. Pusaran air besar mulai muncul di bawah kapal yang ditumpangi Ye Junlin, menggulung kapal ke atas. Seluruh laut tampak mendidih. Pusaran itu tiba-tiba naik dari laut dan mengangkat kapal Ye Jun ke udara. Tingginya ratusan meter. Ini benar-benar menakutkan. Jika semua orang seharusnya takut mati. Boom. Disertai dengan ledakan keras. Pusaran menghilang. Gelombang besar menghilang. Kapal tempat Ye Junlin tinggal turun langsung, meledakkan lubang besar di laut. Ketika kapal stabil, 4 sosok muncul di geladak. Lucifer, badut hebat mereka. Sudah lama sejak teman lamaku. Lucifer tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga tersenyum penuh semangat, menatap Ye Junlin seolah melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Tentu saja senang bertemu teman lama. Ye Junlin juga senang. Aku tidak menyangka itu kamu. Kebetulan sekali. Meskipun dia menemukan 4 orang lebih awal. Tapi mereka semua melaju kencang di laut. Diselimuti oleh kekuatan super monster laut untuk mengendalikan laut. 3 lainnya benar-benar tidak tahu siapa itu. Lihat orang sungguhan sekarang. Ye Junlin juga sangat bersemangat. Tanpa diduga, masih ada beberapa teman lama. Kebetulan sekali. Hahaha. Ye Junlin tiba-tiba tersenyum. Saya tidak berpikir itu menyenangkan. Pada saat ini, saya tiba-tiba merasa tertarik pada segalanya. Jika ada orang lain yang melihat adegan ini, saya pikir kedua belah pihak terlalu baik untuk berteman. Bab 2724. Tuhan. Saya belum pernah melihat dewa yang begitu lemah. Dari pertemuan pertama, kedua belah pihak tertawa. Aku dengar kamu diselamatkan setelah kamu mati bersamaku. Ye Junlin bertanya. Lucifer tampak arogan. Tepatnya. Kebangkitan bukanlah sesuatu yang manusia fana bisa mengerti. Kami adalah dewa. Mengerti. Ya. Kami adalah setengah manusia dan setengah dewa paling banyak yang Anda temui sebelum Ye Junlin. Badut hebat juga berkata. Kekuatan mereka hari ini telah mencapai situasi yang mengerikan. Dengan kata lain, darah ras mereka menjadi semakin murni, hampir sebanding dengan leluhur mereka. Sejak awal kelahiran mereka, ras-ras ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan memiliki berbagai bakat. Pada periode selanjutnya, secara bertahap merosot, darah semakin lemah, dan berbagai bakat semakin lemah.
Tapi sekarang penyihir neraka dan monster laut secara bertahap kembali ke leluhur mereka dengan bantuan laboratorium para dewa. Garis keturunan mereka secara bertahap bergerak lebih dekat ke leluhur pertama, sehingga kekuatan mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang cepat berada di level yang sama dengan leluhur generasi pertama. Karena itu, mereka berani menyebut diri mereka dewa. Itu juga alasan mengapa Lab of the Gods berganti nama menjadi Kingdom of God. Karena umat kerajaan Allah semuanya adalah dewa. Sekarang, keempat Lucifer merendahkan dan memandang Ye Junlin seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut. Jika bukan karena Ye Junlin menjadi panglima tertinggi, mereka tidak akan pernah datang untuk membunuhnya. Akan menurunkan status. Di mana orang-orang biasa kecil yang memenuhi syarat untuk membiarkan para dewa membunuh mereka. Mustahil. Tuhan. Hahaha. Aku belum pernah melihat dewa yang begitu lemah. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Di mana kamu mengaku sebagai dewa ketika kamu menjilat wajahmu? Ye Junlin tersenyum langsung. Mengapa orang-orang mengaku dewa di mana-mana? Dengan sedikit kekuatan, Anda merasa tanpa hukum, di atas dunia ini, dan mengaku sebagai dewa. Siapa yang mengenalinya? Begitu juga dengan orang-orang di area terlarang No. 76. Begitu juga lab para dewa sekarang. Ini lucu. Ye Junlin, apakah kamu tahu bahwa kamu sedang menghujat para dewa? Dewa tidak dapat diganggu-gugat dan dihujat oleh manusia. Segera kerajaan Tuhan kita akan meratakan seluruh dunia. Semua orang merangkak di tanah, mengabadikan kita sebagai dewa. Oleh kami, datang untuk membunuhmu secara pribadi akan menjadi hal yang paling mulia dalam hidupmu. Kamu bisa mati di tangan para dewa. Kata-kata Ye Junlin seolah membentur kelemahan mereka. Satu persatu mulai heboh. Dia mulai mengaum pada Ye Junlin. Hahaha. Ye Junlin tersenyum semakin bahagia. Kelompok orang ini tampaknya memiliki fantasi itu. Satu persatu menganggap diri mereka sebagai dewa sepanjang hari, di mana mereka pamer. Melihat di mana Ye Junlin tersenyum, badut itu merasa mereka dihina. Satu demi satu menjadi semakin marah. Dia sangat marah, dengan wajah merah dan leher tebal. Ye Junlin memberimu kesempatan. Bunuh diri. Jangan paksa kami melakukannya. Lucifer melemparkan pisau ke arah Ye Junlin. Karena menurut keinginan mereka, Ye Junlin, orang biasa, tidak layak membiarkan mereka mengambil inisiatif. Hanya dengan membiarkan Ye Junlin bunuh diri, mereka dapat mengungkapkan identitas ketuhanan mereka. Hanya kamu. Kamu ingin aku bunuh diri. Apakah kamu layak? Ye Junlin berkata dengan dingin. Varian No. 3 dan King Kong No. 4 di sebelahnya sudah merasakan kemarahan kuat Ye Junlin. Segera lakukan. Ye Junlin menghentikan mereka. Jika itu semut lain, datang dan lakukan. Tapi semut di depanku ini, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan menggambar akhir yang sukses beberapa tahun yang lalu. Melihat Ye Junlin seperti arogan ini, Kaisar Badut tercengang. Dia ingin bertarung sendiri. Tentu. Manusia biasa ingin bertarung dengan dewa. Kamu gila. Mereka tidak bisa mengetahui kekuatan Ye Junlin lagi. Apakah ini mencari kematian? Boom. Mata Ye Junlin tiba-tiba terkunci pada Lucifer. Terakhir kali aku membiarkan seseorang menyelamatkanmu. Tapi kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan. Pada saat ini, Lucifer merasakan paksaan yang luar biasa datang. Bab 2725. Beraninya kamu menghujat. Kuat. Terlalu kuat. Pada saat ini Lucifer sedang kesurupan. 3 lainnya juga mulai kesurupan. Kapan Ye Junlin begitu kuat? Bukankah dia ayam yang lemah? Lemah sampai-sampai mereka merasa bahwa pemula yang membunuh Ye Junlin adalah penghinaan bagi mereka. Bagaimana itu bisa memberi orang momentum yang begitu sengit? Ini tidak mungkin. Terlalu menakutkan. Bagi mereka, kesulitan terbesar dalam membunuh Ye Junlin adalah memiliki supermaster di sisi Ye Junlin. Namun, sebelum mereka berangkat, intelijen mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar Ye Junlin, dan tidak ada perlindungan ahli super, jadi mereka datang untuk membunuh. Lihat bagaimana dia lolos kali ini. Tetapi faktanya tampaknya sedikit berbeda. Ye Junlin tampaknya tidak menunggu Lucifer dan yang lainnya kembali sadar. Ye Junlin tiba-tiba muncul di depan mereka, lengah. Pop, dia menamparkan monster laut itu secara langsung. Tamparan ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di bawah tamparan ini, kepala monster laut itu tiba-tiba meledak, dan kemudian tubuhnya retak dan hancur berantakan. Bahkan tidak membuat teriakan. Hilang begitu saja. Setan apa di laut yang tak terkalahkan di laut? Bukan hanya di lautan, Ye Junlin masih menamparnya sampai mati. Bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Boom. Sebelum beberapa orang menjawab, Ye Junlin menamparkan wajah penyihir neraka lagi. Sebuah tamparan sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia, tetapi pada saat ini meledak di tubuh penyihir neraka. Kaca-caca-caca. Aku melihat tubuh penyihir neraka itu retak terbuka, dan ada api seperti magma di dalamnya. Ah!
Penyihir neraka itu menjerit histeris, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak. Surga dan bumi. Hanya nyala api yang tersisa. Kaget. Sangat terkejut. Tidak ada yang memikirkan ini. Ye Junlin menamparkan dua eksistensi tingkat, dewa, sampai mati. Penyihir neraka tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tapi monster laut tak terkalahkan di laut. Bagaimana Anda bisa ditampar sampai mati? Itu luar biasa. Kuncinya adalah Ye Junlin. Ayam lemah di mata mereka. Bagaimana bisa? Sulit dipercaya. Kedua penyihir neraka ditembak mati. Dan pada saat ini Lucifer dan Kaisar Badut sudah bereaksi. Mereka memperhatikan keanehan Ye Junlin. Lebih baik kabur dulu. Badut hebat sudah akan melepaskan kartu remi yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan Ye Junlin. Boom. Tapi, kecepatan Ye Junlin terlalu cepat. Ini adalah kecepatan yang tak terkatakan. Kecepatan di mana? Dewa, takut. Hah. Ye Junlin langsung muncul di depan Lucifer dan badut besar yang berpikir untuk melarikan diri. Boom. Boom. Ye Junlin meraih leher mereka berdua dengan satu tangan. Biarkan mereka tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan atau ide apapun. Pada saat ini, mereka berdua tampaknya dicekik oleh takdir. Kekuatan mengerikan yang mereka banggakan tidak dapat digunakan sama sekali. Saat Ye Junlin meraih leher mereka dengan kedua tangan, dia sepertinya mengendalikan takdir mereka. Bahkan jika mereka memiliki ribuan sarana, dewa. Tapi hal yang sama tidak bisa dilakukan. Bahkan bukan perjuangan yang paling mendasar. Tubuh dan kekuatan bukan milik mereka. Mereka hanya bisa menjadi domba untuk disembelih. Mereka adalah dewa. Itu dikendalikan oleh manusia biasa. Malu. Malu besar. Ini adalah penghinaan terbesar bagi Tuhan. Tapi mereka ingin berteriak. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. Gila. Mereka menjadi gila. Rasanya seperti tubuh akan meledak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan ini terlalu tidak nyaman dan tidak nyaman. Lawan utamanya adalah Ye Junlin. Ayam lemah di mata mereka. Beraninya kamu. Beraninya kamu menghujat. Kedua pria itu mengancam Ye Junlin dengan mata yang menakutkan. Menatapnya dengan erat. Artinya jika Anda berani memperlakukan Tuhan seperti ini, Anda telah melakukan kejahatan yang keji. Kamu harus mati. Bab 2726. Kamu bukan dewa yang pertama aku bunuh. Seseorang hanya bisa berjuang dengan rasa sakit. Menggonggong tidak kompeten. Ye Junlin sedikit mengendurkan tangannya, dan mereka berdua bisa berbicara. Beraninya kamu Ye Junlin. Apakah kamu tahu nasib seranganmu pada Tuhan? Keduanya berteriak dengan panik. Aku tidak hanya akan menembakmu, aku akan membunuhmu. Ye Junlin mencibir. Bunuh dewa. Apakah Anda berani membunuh dewa? Apakah Anda memiliki keberanian? Apakah Anda memiliki kekuatan? Keduanya cemas. Saya merasa bahwa Ye Junlin sekarang membunuh mereka lagi. Itu melanggar hukum. Manusia biasa membunuh dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Junlin tertawa. Maaf, kamu bukan dewa pertama yang aku bunuh. Bahkan jika kamu menghitungnya, ada ratusan dari mereka. Dia benar-benar belum menghitung berapa banyak Ye Junlin yang terbunuh di tanah terlarang No. 76. Apa? Badut Agung dan Lucifer sama-sama memasang wajah ngeri saat mendengarnya. Mereka bisa melihat bahwa Ye Junlin sama sekali tidak panik. Dia nyata. Apakah dia benar-benar melakukan semua ini? Dua orang mencurigakan. Kelompok orang yang mengaku sebagai dewa dibantai olehku terakhir kali. Kamu yang berikutnya. Apa? Ku dengar Ye Junlin berkata. Kedua orang bijak itu sepertinya memahami sesuatu. Apakah ini sekelompok orang di area terlarang 76? Apakah itu tidak ada lagi? Mereka berpikir dan melihat bawahan Ye Junlin. Dipahami. Mereka mengerti pada saat ini. Banyak hal dan masalah segera diselesaikan. Semuanya karena Ye Junlin. Mereka ingin mematahkan kepala mereka dan tidak bisa memikirkan itu semua karena dia. Sangat disayangkan bahwa semuanya sudah terlambat. Selamat tinggal, teman lama. Suara Ye Junlin jatuh. Tangannya mengerahkan kekuatan. Dan kekuatan yang bisa menghancurkan gunung, sungai, dan bintang mengalir ke dalamnya. Kaca. Kaca. Kaisar Badut dan Lucifer langsung meledak, menghilang di antara langit dan bumi. Tidak ada yang tersisa. Badut Agung dan Lucifer, mereka berempat, tidak pernah bermimpi bahwa tugas yang tampaknya paling sederhana akan membunuh keempat dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang memikirkannya. Ye Junlin, yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, akan benar-benar membunuh mereka. Menakjubkan. Mereka berempat tidak menyangka bahwa perjalanan termudah dan paling mengasyikkan adalah jalan menuju neraka. Setelah menyingkirkan 4 orang, Ye Junlin tersenyum. Bagaimana caramu membangkitkannya kali ini? Ya Tuhan. Masih tidak bisa membunuhnya. Pukul saja. Hahaha. Mutan No. 3 dan King Kong No. 4 sama-sama tertawa terbahak-bahak. Saya menertawakan kelompok dewa yang memproklamirkan diri ini. Faktanya, mereka masih manusia. Hanya ras yang berbeda. Tuhan. Tarik ke bawah.
Ini adalah individu yang ingin menjadi dewa dan menerima penyembahan seluruh umat manusia. Kalian semua adalah dewa. Lalu aku ini apa? Ye Junlin mencibir. Meskipun dia harus menunggu divisi ilahi utama keluar untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Tetapi beberapa orang ini ada di sini untuk membunuhnya. Tentu saja dia akan bergerak. Lagi pula tidak ada yang tahu tentang ini. Ye Junlin menolak untuk membiarkan mereka mengirim pesan apapun. Bunuh, bunuh. Tidak apa-apa untuk membunuh secara diam-diam. Tapi untuk membunuh dengan jujur, pemenangnya harus keluar. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin menganggapnya baik-baik saja. Pergi dan terus menatap negara Pulau Timur. Namun, di masa depan sains dan teknologi kota kerajaan Allah. Tapi ada pengecualian. Apakah kamu tidak akan kembali? Sudah berapa lama ini? Masuk akal bahwa Ye Junlin telah terbunuh dan kembali. Semua orang sedang menunggu 4 Lucifer kembali. Hanya saja waktu telah berlalu dan aku belum kembali. Haruskah tidak ada kecelakaan? Semua orang tampak cemas. Pak X berkata dengan dingin. Jika saya mengirim 1, saya mungkin khawatir. Tapi saya mengirim 4 sekaligus. Apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa menjadi lawan mereka? Katanya. Semua orang merasa lega. Semua orang tahu kekuatan keempat Lucifer. Namun, seiring berjalannya waktu, masih tidak ada yang melihat. 1 jam, 2 jam, 5 jam. Bab 2727. Terus membunuh Ye Junlin. 4 Lucifer masih belum kembali. Dan tidak ada berita. Semua orang tidak bisa duduk diam sekarang. Bersama Pak X. Jika Anda terlambat 1 atau 2 jam, itu sebenarnya normal. Tetapi jika saya belum kembali dalam 5 jam, dan belum ada berita, lalu masalahnya besar. Sangat mungkin bahwa sesuatu telah terjadi. Tidak. Apakah itu terjadi setelah membunuh Ye Junlin? Apakah Ye Junlin terlalu kuat untuk dibunuh? Semua orang mulai ragu. Bagaimana mungkin? Tidak semua orang tahu apa kekuatan Ye Junlin. Kirim saja 1 untuk membunuh, apalagi 4 penuh. Seseorang segera mengoreksinya. Atau informasi kami salah. Ye Junlin tidak dijaga oleh siapapun, tetapi ada banyak penjaga yang kuat. Kemungkinan lain muncul. Itu tidak benar. Bahkan jika Ye Junlin memiliki penjaga yang kuat di sisinya. Bahkan untuk menarik para dewa langit. Dengan kekuatan 4 Kaisar Badut, tidak peduli siapa penjaga tidak berguna. Masih bisa membunuh Ye Junlin. Mundur semua selesai. Ini adalah penegasan semua orang tentang kekuatan keempatnya. Mereka umumnya menyadari semua yang kuat di Daxia. Sulit untuk membunuh atau menjebak keempat orang ini. Dengan kata lain, tidak mungkin sama sekali. Seharusnya sesuatu yang lain telah terjadi. Pergi dan cari tahu apa yang terjadi. Pergi dan lihat apakah Ye Jun sudah mati. Atau apakah ada kekacauan di Daxia. Tuan X segera memerintahkan. Sistem intelijen canggih kerajaan Tuhan segera diperiksa. Setelah beberapa menit, berita itu kembali. Hah? Bagaimana situasinya? Sisi Daxia tenang, dan tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi di garis pertahanan mereka. Informasi ini datang. Kulit semua orang berubah drastis. Apa? Tidak ada yang terjadi. Jika 4 Lucifer mengalami kecelakaan, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di Daxia. Sekarang tidak ada yang terjadi. Tidak. Normal. Tidak normal sama sekali. Ye Junlin masih berpatroli di sekitar Pulau Timur. Seolah-olah dia tidak bertemu Lucifer sama sekali. Informasi lain datang. Semua orang tercengang. Dalam hal ini, keempat Lucifer menghilang secara misterius. Dia tidak muncul di dekat Daxia sama sekali, apalagi membunuh Ye Junlin. Departemen Intelijen Laboratorium Dewa mengkonfirmasi lagi dan lagi. Tidak ada jejak atau jejak 4 Lucifer. Terutama ketika mereka berangkat, mereka menggunakan kekuatan super monster laut untuk berjalan di bawah laut. Tidak ada jejak yang bisa ditangkap. Serangkaian bukti yang diberikan sekarang adalah bahwa mereka menghilang setelah mereka berangkat. Tidak mencapai Daxia, apalagi membunuh Ye Junlin. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka menghilang di laut. 7 atau 8 jam telah berlalu. Masih tidak ada kontak. Ini adalah pria yang cakap dari Tuan X, dan dia secara alami tidak ingin menyerah seperti ini. Segera mengirim banyak orang untuk mencari di laut. Bahkan jika Anda mati atau menguap, Anda harus menemukan penyebabnya. Jadi bagaimana dengan Ye Junlin? Seseorang bertanya. Ye Junlin masih hidup sekarang. Bagaimanapun, tujuan awalnya adalah untuk membunuh Ye Junlin. Ya, jika Anda ingin tahu apakah Lucifer dan hilangnya mereka terkait dengan Ye Junlin, Anda harus terus mengirim orang untuk membunuhnya. Membunuhnya sambil melihat apa yang terjadi adalah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kata semua orang. Oke, Ye Junlin harus mati. Hanya untuk melihat apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia. Kata Pak X. Tetapi siapa yang harus saya kirim? Sekarang setelah keempat Lucifer menghilang, mereka tidak dapat mengirim siapapun. Kirim seseorang yang lebih kuat dari mereka.
dapat mengendalikan situasi, dan dapat mengirim kembali berita. Perlahan-lahan, mata Pak X jatuh pada seseorang di sudut. Dia mengenakan setelan hitam, dan seluruh tubuhnya terbungkus di dalamnya. Hanya sepasang mata gelap yang terungkap. Tapi itu memberi orang perasaan bintang hitam. Tampaknya semakin dekat Anda dengannya, seluruh orang akan tersedot. Bab 2728, Dewa Pemakan Kegelapan. Pemakan Gelap. Itu sekarang harus disebut Dewa Pemakan Kegelapan. Laboratorium para dewa sekarang menyebut diri mereka dewa. The Dark Devourer. Sejak lahir, semua makhluk yang dekat dengannya akan tersedot keluar dari esensi kehidupan dan mati. Bahkan menelan semuanya. Bunga, tanaman, pohon, serangga, ikan, burung, dan binatang di sekitarnya. Selama mereka mendekat, mereka semua akan ditelan. Seiring waktu, ia menjadi dewa wabah yang hebat. Kemudian, saya bertemu dengan Dr. Dark dan membantunya berkembang, memberinya kemampuan untuk mengontrol menelan. Mampu mengontrol melahap. Sebenarnya, ini mirip dengan Dava Dasya tentang penyerapan gong. Tapi dia adalah bakat alami. Sifatnya sama. Perkuat diri Anda dengan memanfaatkan kekuatan orang lain. Justru karena keberadaan Dark Devourer yang bisa dia tanggung tidak peduli berapa banyak yang dia telan karena masalah garis keturunan ras. Hal ini memungkinkan lab dewata untuk mengubah fisik Chen Kong sehingga ia dapat menanggung efek samping tidak dapat menanggung terlalu banyak kekuatan. Setelah penyerapan kekuatan oleh Dava tidak dapat menanggung terlalu banyak kekuatan. Ini. Karena pelahapnya kegelapan yang membuat daya serap bagi Dava ini kekurangan terbesarnya diperbaiki. Apakah Dark Devourer hari ini dapat dibandingkan dengan puncak gonggong Dava? Saya tidak tahu. Tapi pasti jauh lebih kuat dari Chen Kong sebelumnya. Kekuatannya juga lebih tinggi dari 4 Lucifer. Lagi pula, melawannya, kemungkinan besar akan ditelan. Bahkan orang yang lebih kuat darinya bukanlah lawannya. Melahap bakat ini sangat mengerikan. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa menelanmu. Aku lega mengirimnya ke Mer-X. Tidak hanya itu, mereka juga memasang beberapa perangkat di Dark Devourer. Berita dapat dikirim kembali ke masa lalu, dan juga dapat ditemukan. The Dark Devourer berangkat. Pergi ke Pulau Timur. Lab of the Gods terus mengirim untuk mencari keberadaan keempat Lucifer di laut. Tapi tidak ada umpan balik. Ye Junlin berkeliaran di Pulau Timur, memeriksa beberapa berita untuk melihat apakah ada ide untuk menyerah di Pulau Timur. Sekarang sikap kerajaan Allah terlalu kuat dan tidak menerima kerjasama apapun. Hanya menerima penyerahan diri untuk bergabung. Karena itu, pemikiran yang cermat dari negara-negara ini hanya dapat menyerah dan bergabung dengan kerajaan Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Jika tidak, mereka memiliki lebih banyak pilihan. Negara bintang, Dongdao, yang memiliki banyak usus, mungkin terjerat. Jika kerajaan Tuhan membuka opsi kerjasama, diperkirakan mereka akan berjalan lebih cepat dari siapapun. Saya khawatir mereka sudah bekerja sama. Akan sangat bagus jika negara tetangga Star Kingdom dan Dongdao bertarung melawan Lab of the Gods bersama-sama. Ye Junlin harus melobi dirinya sendiri. Berikan perintahku. Kumpulkan para pemimpin Pulau Timur, negara bintang, dan negara-negara sekitarnya lainnya ke pulau ini untuk rapat. Ye Junlin memberi perintah. Segera. Orang-orang yang bertanggung jawab atas semua pihak datang ke Xiaodou untuk bertemu dengan Ye Junlin. Ini memprediksi ide Ye Junlin. Mereka sebenarnya tidak mau menyerah. Kalau mau menyerah tidak akan datang ke pertemuan sama sekali. Dalam pertemuan itu, semua pihak mulai angkat bicara. Kalau tidak menyerah harus punya modal yang tidak menyerah. Ya, tidak apa-apa untuk bersatu. Tapi setidaknya kamu harus memiliki kekuatan untuk melawan orang lain. Misalnya, seluruh pasukan dimusnahkan, dan mereka diinjak-injak. Lebih baik menyerah dan menjadi budak. Di setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Selanjutnya, semua orang telah menemukan arah yang sama. Selama kita memiliki kekuatan untuk melawan kerajaan Tuhan, kita bersedia untuk bersatu. Setidaknya mari kita melihat sedikit harapan. Inilah yang diinginkan semua orang. Ye Junlin tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir. Aku punya cara. Dan Daxia memiliki master untuk menghadapinya. Kamu. Semua orang melirik dengan ragu. Apakah menurutmu jika aku tidak memiliki kartu dan genggaman, bisakah Daxia membiarkanku menjadi komandan? Ye Junlin bertanya secara retoris. Kata-kata itu keluar. Beberapa orang tercengang. Setelah dipikir-pikir, memang begitu. Tampaknya Ye Junlin harus memiliki kartu hall. Kalau tidak, itu tidak akan begitu tenang. Ketika semua orang setuju, ekspresi Ye Junlin berubah. Bab 2729, Ye Junlin melarikan diri. Seseorang di sini lagi. Ye Junlin sudah menyadarinya. Lab of the Gods bergerak sangat cepat, jadi ronde kedua akan segera datang. Varian No. 3 dan King Kong No. 4 juga diperhatikan. Meskipun orang-orang kuat di sekitar orang-orang yang bertanggung jawab ini seperti awan,
orang-orang kuat ini masih sedikit berkualitas baik. Mereka belum menyadarinya. Waktu kematian Mu Junlin sudah tiba. Tak lama kemudian, sebuah suara sepertinya datang dari langit. Ada gerakan gemuruh di pulau itu. Ribuan pembangkit tenaga listrik di sekitar para pemimpin utama segera mulai waspada. Segera, hanya sosok hitam yang menyambar seperti kilat. Dark Devourer muncul. Dia memberi orang perasaan yang menakutkan. Seperti lubang hitam di alam semesta, segala sesuatu yang bertemu dengannya akan ditelan. Menemukan gerakan ini, beberapa orang yang bertanggung jawab buru-buru dievakuasi dari dalam. Setelah keluar, semua orang melihat Dark Devourer. Hentikan dia. Orang yang bertanggung jawab atas Star Country memerintahkan. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya segera maju. Bas. Tapi pemandangan menakutkan muncul, dan orang-orang kuat ini ditelan kegelapan dalam sekejap. Hanya satu yang tersisa dengan tulang. Sulit dipercaya. Semua orang ketakutan. Mereka semua menyaksikan teman mereka ditelan. Adegan itu mengerikan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Lab of the Gods. Keluar. Keluar. Banyak orang yang menolak, tetapi akhirnya menyedihkan. Semua ditelan oleh Dark Devourers. Kematiannya sangat fatal. Itu tidak bisa menghentikan Dark Devourer sama sekali. Ada banyak orang kuat yang dipersenjatai dengan senjata canggih, membombardir para pelahap kegelapan. Namun yang menakutkan adalah Dark Devourer bahkan bisa menelan semua daya tembak senjata tersebut. Itu tidak menyakitinya sedikit pun. Apalagi menahan serangan apapun, dia bisa menelannya. Ini adalah yang paling kuat. Semua orang panik untuk sementara waktu. Mereka juga kaget saat melihat yang kuat di Lab of the Gods untuk pertama kalinya. Semua ketakutan. Lagi pula, barusan semua orang masih mendiskusikan bagaimana menargetkan laboratorium para dewa. Pembangkit tenaga listrik datang dalam sedetik. Ini terlalu cepat. Ini sangat mengurangi kepercayaan diri setiap orang. Apalagi masih begitu kuat. Semua orang berpikir untuk melarikan diri. Beberapa orang yang bertanggung jawab memandang Ye Junlin. Artinya sudah jelas. Biarkan Ye Junlin menyelesaikan krisis ini. Kebetulan Ye Junlin datang untuk memamerkan kekuatannya. Mereka bahkan tidak mau mundur. Mari kita lihat bagaimana Ye Junlin menghadapi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan ini. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Ye Junlin telah melarikan diri. Setelah melompat langsung ke laut, dia naik ke perahu dan berlari. Semua orang terdiam. Beberapa saat yang lalu, Ye Junlin masih berteriak-teriak bahwa dia memiliki kartu dan trik untuk melawan Lab of the Gods. Bagaimana caranya? Akibatnya, pada saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik Lab of the Gods benar-benar datang. Ye Junlin adalah yang tercepat. Ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua tercengang. Bahkan Dark Devourer tercengang. Sebelum datang, dia masih khawatir. Bagaimana jika Ye Junlin sangat kuat? Atau apakah ada pembangkit tenaga listrik teratas di sekitar? Mungkin hilangnya 4 Lucifer memiliki hubungan yang hebat dengan Ye Junlin. Jadi dia masih sedikit khawatir. Bahkan jika kekuatannya kuat. Setelah tiba di sini, dia sedikit bingung. Apakah Ye Junlin baru saja melarikan diri? Tapi setelah dipikir-pikir, ini benar. Orang kuat yang jauh lebih kuat dari dirinya akan bunuh diri. Kenapa kamu tidak lari saja? Apakah Anda menunggu untuk mati? Ini benar. Ketika Dark Devourer mengirim gambar real-time kembali ke Lab of the Gods. Semua orang terkejut pada awalnya. Kemudian dia merasa lega. Benar saja. Penampilan Ye Junlin biasa saja. Berlari saat ini benar. Kegelapan melahap Tuhan. Tugasmu adalah membunuh Ye Junlin. Tidak peduli yang lain. Perintah Pak X. Pahami. Tugasku hanya Ye Junlin. Bab 2730. Tempat yang dikenal. Ye Junlin melarikan diri. Varian nomor 3 dan King Kong nomor 4 juga kabur. Sekelompok orang dibiarkan menangis tanpa air mata. Ye Junlin. Brengsek. Kamu meninggalkan kami dan lari. Benar-benar yakin. Ye Junlin adalah apa yang kamu sebut kepercayaan diri. Kalau begitu aku khawatir itu tidak akan mengadu kita. Ayo kita naik. Kamu lari. Sekelompok orang akan meledak. Mereka berlari perlahan. Selanjutnya, terserah mereka untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang ganas di laboratorium para dewa. Masalahnya besar. Kemungkinan semua orang akan tinggal di sini. Masing-masing dari mereka akan memarahi Ye Junlin sampai mati. Salahkan dia. Melihat kekuatan besar dari Dark Devourer, satu demi satu sangat ingin mati. Pada saat ini, saya melihat bahwa Dark Devourer bahkan tidak melihat mereka, dan mengejar ke arah di mana Ye Junlin menghilang. Hah, ini mengejutkan semua orang. Apa situasinya? Tidak berurusan dengan mereka. Masih tidak menganggapnya serius. Satu persatu tertekan. Mungkin mereka datang untuk membunuh Ye Junlin. Saat pertama kali muncul, kami mendengar orang memanggil nama Ye Junlin. Seseorang menjelaskan. Kalau begitu, kita adalah bencana yang tidak bersalah. Tetapi apakah kita terlibat? Semua orang merasa lega.
Tapi Ye Junlin ini benar-benar tidak memperhatikan hal-hal. Itu jelas masalahnya. Tapi dia segera melarikan diri dan melemparkan kekacauan ini kepada kita. Semua dari kita cepat lari. Agar tidak terjadi apa-apa lagi dalam beberapa saat. Mereka semua juga lari dengan cepat. Pada saat ini, Devourer of Darkness sedang mengejar Ye Junlin yang melarikan diri. Ye Junlin, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Teriak Dark Devourer. Hal ini membuat Lab of the Gods juga sangat heboh. Di satu sisi, kelemahan Ye Junlin membuat mereka yakin bahwa tebakan mereka benar. Di satu sisi, bisa dipastikan bahwa hilangnya Lucifer tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Segera, Ye Junlin disusul oleh Dark Devourer. Tapi dia tidak menunggunya untuk mengambil tindakan. Ye Junlin langsung pergi ke laut. Mengejar. Daging di mulut. Bagaimana bisa membiarkannya lari? The Dark Devourer segera mengejarnya. Kecepatan Ye Junlin di laut benar-benar tidak lambat. Selalu jaga jarak tertentu dari Dark Devourer. Ini mengganggu Dark Devourer. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat sehingga dia tidak bisa membunuh Ye Junlin. Apakah Anda tidak ingin ditertawakan ketika Anda menyebarkannya? Untuk sesaat, Dark Devourer muncul. Terus mengejar. Hati-hati. Ye Junlin mungkin curang. Dia tidak bisa mengejar untuk waktu yang lama dan masih di laut. Pak X punya firasat buruk. Saya takut Ye Junlin akan tertipu. Jadi ingatkan Dark Devourer. Hanya saja Dark Devourer saat ini benar-benar ada di kepalanya. Saya tidak bisa mendengarkan bujukan orang lain. Dia ingin mengejar Ye Junlin, dan kemudian membunuhnya. Kecepatannya terlalu cepat. Akibatnya, informasi yang dikirim kembali ke barang-barang teknologi yang dibawanya lambat. Saya tidak tahu berapa lama. Kedua belah pihak telah datang ke ranah laut dalam. Lingkungan di sini menjadi sangat keras. Tapi Ye Junlin terus menyelam. The Dark Devourer secara alami akan menyusul. Saat mengejar, dia menelan makhluk dan rintangan di laut, bersiap untuk mengejar Ye Junlin. Di laut dalam untuk sementara waktu, karena pelahap kegelapan, semuanya kacau. Penampilan tidak terbentuk lagi. Tetapi untuk mengejar Ye Junlin, dia harus melakukan segala kemungkinan. Lihatlah adegan yang muncul kembali dalam gambar. Pak X sedikit bingung. Tempat ini sepertinya familiar. Tapi saya tidak ingat. Di mana Anda melihatnya? Dia mengerutkan kening dan mulai berpikir. Yang lain juga berkata, ya, saya pikir itu sangat akrab. Tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Ya, saya yakin kita pasti pernah melihatnya. Seharusnya dijelajahi sambil menjelajah. Perhatikan baik-baik. Pak X menyentuh dagunya dan berkata, lewat sini. Segera kunci posisi mereka saat ini. Pahami. Setengah menit. Bersambung.